Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim al-'azizil karim 'adada kulli harbin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Qala radiyallahu anhu an Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah anin nabiy sallallahu ala alihi wasallam, inna fatihatal kitabi wa ayatal kursiyyi wa ayataini min Ali Imran. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Inna dina 'indallahi al-islam ila akhiril hadis. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Meninjau Assalam, dan seluruh pemirsa yang setia, yang istiqamah mengikuti taklim khususnya di subuh Selasa ini dan seluruh kegiatan di Masjid Meninjau Assalam ini, yang insyaallah dimanapun kita berada semuanya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah thumma alhamdulillahi ala kulli hal, atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan yang alhamdulillah kita pada pagi hari ini memulai kembali untuk melaksanakan ibadah Ramadan puasa yang ke-6. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita berataan, kesehatan, keafiatan, keselamatan serta kemudahan dalam semua urusan-urusan kita, dan kita nanti sampai berbuka puasa pun dalam keadaan sehat walafiat, dan teriring doa semua amal ibadah kita senantiasa diterima dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkannya, yakni bergantung di arsy dan berkata, apakah engkau menurunkan kami ke bumi? Dan kepada orang maksiat Allah berfirman, demi keperkasaan dan keagunganku tidak membaca kalian seorang dari hambaku setiap selesai salat, melainkan aku jadikan surga tempat tinggalnya. Apa yang dibaca? Fatihah dan ayat kursi dan 2 ayat dari surah Ali Imran, yaitu syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim, dengan nang inna dina indallahi Islam. Artinya kalau sampean tadi mengikuti imam, walaupun kita hafal sama-sama berwirid, maka sudah mengamalkan hadis ini. Alhamdulillah. Apa yang diberi Allah, maka orang tersebut ditempatkan Allah di surganya dan ditempatkan pada hadrat kesuciannya.
Maksudnya orang ini dibersihkan oleh Allah dari berbagai macam dosa. Makanya ketika imam itu berwirid, itu mengajak kita sama-sama berwirid. Jangan imam berwirid pian nyamannya imam kalau hamba buhan muntong melajari la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sidin mantap iya tiga agak barakan ni matendro mage iya makanya sama-sama berwirid ya. Wirid itu rohnya ibadah, baik wirid sembahyang yang kita baca setiap sembahyang maupun wirid-wirid yang sudah kita dapat ijazah dari guru-guru. Umpama habis sembahyang baca ini sekian puluh, sekian ratus, itu wirid juga namanya ya. Nah kalau yang habis sembahyang kayak kita tadi itu wirid setiap sholat dan sudah itu dimu'tamadkan oleh ulama susunan-susunannya. Makanya ini cuman sebagian aja, rangkaian-rangkaian dari amalan-amalan itu ada dalam wirid. Baca Fatihah, ayat kursi, awan yang tadi inna dina indallah, awan syahidallah tadi ya. Dan melainkan aku akan memandangnya setiap hari 7 kali pandangan. Orang yang membaca 4 macam tadi, apa 4 macam? Fatihah, ayat kursi, inna dina indallah dengan syahidallah tadi. Berarti kalau pian berwirid tadi kan sudah dapat kita lah. Nah, 7 kali pandangan rahmat kepada hamba yang membaca. Melainkan aku tunaikan atau aku kabulkan setiap hari 70 hajatnya ya, kita baca pagi tadi alhamdulillah ya 70 hajat kita, apa aja yang kita minta, apalagi dibaca di bulan suci Ramadan ya. Yang paling rendah hajat kita adalah maghfirah, keampunan. Jadi ingati di mana aja kita sembahyang bawirid dan cari masjid nang bawirid ya. Adakah guru masjid nang kada bawirid? Ada. Yang bawirid nyaman subhanallah 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 kana alhamdulillah seterusnya iya. Apalagi ada wirid-wirid tambahan yang lain, bama astaghfirullah li walil mu'minin wal mu'minat 11 kali. Kalau subuh nih panjang dikit, biasanya 21 atau 27 ya. Hanya kena ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah 3 kali, baru la ilaha illallah zikir, baru nanti ada zikir penutupnya la ilaha illallah muhammadur rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah 4 kali itu zikir terakhirnya ya. Itu wirid juga menghendak nang wirid nang makmud nang biasa ya yang kayak kita dibaca tadi itu. Nah 70 hajat dikabulkan Allah hanya 4 macam itu aja, belum lagi nang wirid nang lainnya nang la ilaha illallah tuh 10 kali ya. Batis kita jangan berubah, masih duduk posisi tahiyat akhir, maka Allah ampuni 10 dosa kita, Allah angkat 10 derajat kita, Allah kabulkan 10 hajat kita. Coba itu nang sebuting nang pertama tuh. Jadi wirid itu sendiri sudah banyak keberkahannya asal membaca. Aku ada hafal guru bawa bukunya, nah ikuti dari salah amaliyah kah ya, ikutin itu wirid ya yang biasa kita baca. Dan melainkan aku lindungi ia dari setiap musuh. Nah, musuh apa aja Allah lindungi. Apa amalannya? Ya yang 4 tadi, Fatihah, kursi yang tadi. Dan melainkan aku akan selalu menolongnya. Nah, kita baca pagi tadi nih, subuh tadi, pada subuh tadi nih. Kemana aja kita berada Allah berikan perlindungan. Dari riwayat dari Wahab ibnu Munabbah, ada kisah dari Wahab ibnu Munabbah atau Wahbi ibnu Munabbah bahwa salah seorang sahabat Nabi yang bernama Isa
sahabat Nabi Isa, seorang sahabat Nabi Isa yang bernama Nauf berkeinginan pergi ke kerajaan Paris dan mengajak rajanya untuk beriman. Jadi si Nauf ini pengikut Nabi Isa, hendak membawai Raja Paris, Persia, untuk beriman. Ketika sampai di pintu gerbang, sampai di pintu gerbang kota kerajaan Paris, ia melihat beberapa anak muda bermain dadu. Apa dadu tuh? Nah, pakai dadu. Ya, pokoknya permainan yang kayak gitulah. Nah, dan siapa yang menang maka ia akan mendapat 40 dirham. Berarti namanya judi. Ya, main dadu tapi bertaruhan. Tahu bertaruhan apa? Bebayaran gitu. Kalau bahasa kami Banjar bertaruhan katanya. Ya. Naub sahabat Nabi Isa memperhatikan wajah pemuda-pemuda tersebut dan ia mengetahui permainan mereka dan ia masuk ikut permainan mereka dan ia mengalahkan mereka. Nauf diperhatikan, akhirnya Sidin umpat juga. Melihat yang demikian itu, terlibatlah dalam permainan mereka, menang. Dan salah seorang pemuda tersebut adalah putra salah seorang menteri. Pemuda-pemuda yang main dadu tadi, si Nauf ini umpat cua, pintar sih, menang terus. Itu sama kisah orang Bahari, ada seorang wali yang mana beliau dakwahnya pas ditempatkan oleh gurunya di tempat perjudian. Wah, di tempat judi. Jadi beliau ini mengajak orang yang judi-judi itu untuk beriman. Cuman kan susah, Pak. Kalau ulun ceramah nah kayak ini berataan nyaman aja, orangnya baik berataan. Coba kalau ceramah di padang judi situ kamu, atau ceramah di kilo 10, bah bisa ustadznya tompat belebuh juga. Amun ceramah di padang nang baik ini insya Allah nyaman-nyaman aja. Pas ceramah di kilo 10, tapi kilo 10 lain nang sana, nang di kampung. Bisa tahu 4 juga belabuh. Seumur hidup aku sekali sudah ceramah di Bandang Raya sini, di Solong. Pernah aku? Wah, mantap. Seumur aku periai ceramah kan bisa gugup pegang. Dia bisa gugup aku ceramah menghadapi gubernur ke siapa, wah. Dulu kerja sama dengan dinas sosial Bahari itu, Bahari. Jadi pas kita, Ustaz bisa ke ceramah mengisikan di mana ada ini pembinaan mental. Oh iya siap. Di mana? Di lokalisasi, Pak. Di mana lokalisasinya? Dekat pada Bapak. Bah, bahayanya. Padahal kan gerilya ke dalam sedikit kan Solongnya. Oh iya. Oh iya bisa. Ya. PRT-nya langsung datangnya, PRT-nya langsung. Pagi ceramahnya. Ya. Kalau kayak aku gamis apa macamnya biasalah ceramah. Anak masuk tuh kandangnya tuh dah. Kira-kira nang tetawannya sudah masuk ini aja nih. Paling gak ada mantar langganan orang. Pas kita masuk, ya masuk, tanda tangan dulu Pak di buku tamu itu. Besok masuk ada model kayak ruangan pertemuan, serbaguna lah kalau bahasa Wuhannya sana. Kita duduk, cetok lonceng, keluaran hayamnya biasa kan ulun ini menghadapi ibu-ibu nang berjilbab, istilahnya pakaian rapi lah muslimah. Ini kan peri ayo mama. Ada jopang nang baka kamban, tahu baka kamban bu? Anunya dililitkan di leher aja, itu kan bahasa kami baka kamban ngaranya. Nah, bawa kancang-kancang berataan. Sampai tersalah-salah aku ceramah. Ada yang berok pendek apa macam. Jadi kita ceramah itu
Salah satu di antara trip kita ceramah di depan mereka, jangan sama sekali menyinggung masalah dosa perbuatan mereka, jangan. Itu trik dakwah kita ya. Kita masalah rahmat Allah, karunia Allah, nikmat Allah ya, bersyukur bisa kita hidup, bersyukur bisa kita makan, itu aja. Nah, karunia yang begitu besar ini jangan disalahgunakan. Jadi alhamdulillah pas kita selesai ceramah, sambil biasa ulun lucu-lucu, ada ya maaf ada orang Bugis, ada orang Madura, ada orang Jawa ya. Jadi ngira ulun ceramah bahasa campur-campur kan dilihat pesertanya ini kan paham-paham. berarti ada orang Madura itu ya. Saya tanya, Madura engki, Madura lah, Madura kok di sini kenapa? Saya nggak tahu Pak Kiai, saya kok ditakdirkan Allah di sini. Tak tanya nih Madura ini kemas, anu Pak Kiai, Madura ini sampang ya. Ya kalau bisa ada nang model dekat-dekat gitu, tanya-tanya kan. Kalau bisa boleh Madura. Anu Pak Kiai, saya masih ada sangkutan utang Pak Kiai. Oh ya sudah, Kiai doakan mudahan laris manis ya. Maksudnya mau laris manis bakal ampi hutangnya. Ada Bugis, ada Jawa, macam-macam pesertanya itu banyak waktu itu tuh, berapa ratus. Wah, berarti jauh sekali malam tuh pokoknya, masya Allah aja majelisnya. Kita kembali ke kisah tadi. Jadi ada seorang kiai yang dakwahnya di tempat judi. Yang masya Allah beliau ini nggak bisa orang lagi berjudi diceramahi, mana kawai itu tampar bunnya bener ya. Nah, artinya trik dakwahnya. Akhirnya kiainya 4 dia berjudi, 4 berjudi belapak dia kita 4. Tapi hebatnya Pak Kiai ini melihat buyang orang, tahu lah buyang, kartu orang tuh melihat sendiri. Ngaran orang kiai. Ringkas cerita, semua ini tuh kalah Pak. Ada hutang terus dengan kiai ini. Jadi kita sengaja Pak Kiai yang ngasih hutang, main lagi. Jadi berapa lapak gitu tuh? Tahu lah lapak. Majelis. Kan berapa kalau kok judi itu. Jadi seberataan itu kisahnya tahu hutang semuaan dengan Pak Kiai ini. Pak Kiainya menang terus bila main. Nah, karena Sidin sudah punya kekuasaan di situ ibaratnya. Begitu sudah, ayo Sidin kita istirahat dulu. Ada apa? Coba cuci mukanya, dilajari Pak Kiai tadi kisahnya. Nih kisah guruku nih, tapi tahun-tahun 60-an kisah itu tuh. Guru ulun pas pengajian gini berkisah. Jadi basuh muka, basuh tangan, ya melajari baudu, semuaan kena punya jasa semua dengan Pak Kiai, punya hutang. Ya. Akhirnya habis bauduan sembahyangan dibawai. Tadinya berat juga, kan bisa hutang. Nah, kada wani ada hutang. Kan di majelis perjudian itu bila bisa hutang, apalagi sampai takoya ke bininya, kiamat sudah. Jadi ringkas cerita sembahyangan. Habis sembahyang, ayo Pak Kiai kita berjudi lagi, judi lagi. Kini bila sudah parak masuk waktu sembahyangan, habis terus Pak Kiai tadi dakwahnya begitu, belum lagi ceramah. Nah, kelambat laun terus karena sudah ibaratnya nih sholatnya mau sudah, walaupun bacaannya nggak tahu, yang penting sudah dibimbing terus ya sama Pak Kiai. Ini ceritanya dakwah seorang kiai yang langsung terjun ke tempat yang maksiat. Jadi harus berbaur dengan maksiat juga. Kada bisa kan ceramah di bubuhannya di Intang pelabuhan itu, ma'asyiral muslimin, dia repot. Bisa ditampar buahnya. Akhirnya diatur beliau. Jadi ibaratnya cakat jam 12 lewat sekian masuk Johor, nah setengah 12 stop. Nah, ada apa Pak? Ayo kita dengerin, ini ada nasihat. Mau juga anak-anak baca hadis ya. Mau istirahat semua jamaahnya tadi. Karena
ini punya kekuasaan dia kan, pokoknya apa aja menang terus beliau. Jadi ceritanya sampai berkarung-karung duit itu, kini dibagi beliau lagi, ayo main lagi ya. Jadi semuanya terhutang budi semua dengan si ulama tadi, sampai akhirnya terus pengajian, berubah, sudah berubah. Yang tadi yang dipegang kartu, lama Yasin, lama kitab, akhirnya wilayah maksiat tadi sekarang sudah berubah menjadi kota santri. Jadi ibaratnya datuk mereka itu dulu penjudi, tapi dibimbing oleh ulama, akhirnya menjadi orang yang berilmu walaupun tidak kiai, tapi anak-anak mereka Masya Allah ya. Dan banyak ulama-ulama yang lain pun di tempat itu. Nah itu salah satu di antara dakwah itu nggak milih-milih tempat ya. Jadi kalau cuman begini semua di masjid, insya Allah baik barataan, di majelis baik barataan. Tapi kalau dakwah di tempat yang kayak gitu berat betul ya. Nah, jadi salah satu di antara pemuda tadi ada putra salah seorang mantri, dan ia berkata, wahai orang tua, mari kita pergi ke rumah kami. Nawab sahabat Nabi Isa berkata, pergilah kepada bapak engkau dan minta izinlah. Maka pemuda itu pergi mendatangi bapaknya dan berkata, wahai bapakku, kami bermain dadu dan seorang tua datang dan bermain bersama kami. Nah, sahabat Nabi Isa tadi, bapak dah si anak nih awan abahnya mantri itu maksudnya pejabat lah, lain nang mantri tukang suntik ya. Ada kisah jamaah ulun sidini, pembantu bupati itu dikira buahnya itu pembantu di dapur, paham lah pian? Bahari ada kan pembantu bupati ya, kalau sekarang isinya ajudan ya. Jadi bahari itu kan, kamu siapa? Saya pembantu bupati. Habis diandak buahnya di belakang sana. Itu ada jamaah ulun presiden, kepala biro ya, orang-orang pejabat di provinsi. Jadi kunjungan ke wilayah ya, di daerah waktu itu di Gorogot Bahari, ini kisah Bahari. Jadi ulun tuh guru aja pas sudah gubernur masuk bupati waktu itu, masih zaman bupati sudah disebut, kamu siapa? Saya pembantu bupati. Oh, belakang, padahal ini ajudan ini. Begitu bupati mencari, mana si ya mana pak? Lah yang itu. Loh, kenapa pak? Itu tangan kanan gue itu. Wah, dikira tadi pembantu yang di dapur. Nah, mantri itu ya boleh kita kan mungkin ya, menteri ya, kalau sekarang menteri ya, pejabat lah. Nah, kami bermain dadu bersama kami, si orang tua tadi, ujar si putra mantri tadi, dan ia mengalahkan kami semua. Kami kalah berataan bahai. Orang tua ini nih hebat, orang tua ini ahli dadu juga. Nah, dan aku kagum dengan ilmunya. Nah, sama kayak kisah kiai tadi itu. Jadi Pak Kiai yang ahli remi itu melihat kartu orang tuh melihat. Jadi kalau wah ini nunggu nih tahu sih dah. Bahari itu beremi lah, bakabau, tahu bakabau. Bila satu sambil kabau itu. Ya. Nah, dan ilmunya. Kemudian aku ajak untuk pergi ke rumah kita, tetapi ia tidak mau, ujar si pemuda tadi berkisah awan abahnya, dan berkata, pergilah dan minta izinlah kepada bapak engkau. Bapak pemuda itu berkata, wahai anakku, pergilah dan bawalah ia ke sini. Nah, si anaknya mengisahkan, ikam bapak dah ulun abah hikam situ, bagus kalau tu lah. Nah, jadi ujar nang abah, wah hebat cu orang ini apa-apa pasti minta izin kepada orang tua. Ini buktinya anakku ini nah, minta izin dia, hendak main dadu aja minta izin. Nah gitu. Ujar si bapak, nak panggil aja orang tua itu, suruh ke sini. Nah, pemuda itu kembali mendatangi orang tua tersebut, lalu membawanya. Ketika orang tua tersebut masuk ke dalam rumah, ia membaca Bismillah. Itu jangan lupa kita baca Bismillah lengkap, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sudah. Abah guru bahari bila apa pendapat pian ini sudah Bismillah ya sini. Nah,
Bismillah itu artinya dah mulai dah. Umpama ada orang minta pendapat masalah apa, hendak bangun rumah apakah dengan bagus sepul, pasti sirin awali sudah bismillah sirin hari anu sirinnya. Jadi bismillah itu luar biasa. Dan rumah tersebut dipenuhi setan, dan semua setan tersebut lari mendengar kalimat bismillah. Paham lah Pak? Si Kai tadi masuk ke rumah mantri tadi, karena si anak ini berkisah, kami tadi bahai main kartu, ya, main dadu, ada orang tua umpat, wah sekalinya orang tua tuh hebat bahai, ujar si anaknya berkisahwan kuitannya, kalau hebat bahai, kami kalah berataan. Nah mbak itu ujar si orang tua tuh, udah kamu bulik ke rumah sana minta izin sama Nabi Hikam main dadu nih. Nah lalu ulun bulik bapak dah ulun awan pian, lalu ujar si abah tuh, wah hebat tuh, kiau kesini, panggil kesini, ya langsung ke rumah dipanggil. Begitu masuk rumah, si orang tua tuh Nauf tadi adalah sahabat Nabi Isa alaihissalam. Begitu masuk rumah baca bismillah, larian setan-setannya. Makanya kalau kita masuk rumah seperti ini, bulik pian ke rumah, umpama membuka kunci bismillah, paling kada bismillahirrahmanirrahim, baca ayat kursi sekali, baca qul huwallah tiga kali tiap masuk rumah. Ya berdudukkah, membaca sambil apakah, yang penting baca ayat kursi dengan qul huwallah 3 kali itu. Insyaallah rumah kita dijauhkan dari macam-macam ya larian setannya dan keluar dari rumah. Ketika mereka selesai makan, sang menteri bertanya kepada orang tua tersebut, ceritakan kepada kami siapakah engkau, sebab aku melihat beberapa keganjilan pada diri engkau yang tidak pernah aku lihat pada siapapun. Sambil makan ujar Pak Menteri, pejabat tadi, sampean ini siapa? Aku mulai tadi melihat kok kayak rotok ganjil di kulo. Jenengan ini sange pundi? Oh, rupanya menterinya ini orang Jawa. Oh, jadi orang tua tadi kalau siapa sampean ini? Ceritakan. Banyak keganjilan dan belum pernah aku menemui kepada siapapun. Ketika engkau masuk ke rumah, syaitan berlarian keluar. Dulu ketika dihidangkan makanan, kami sekeluarga tidak dapat makan dengan tenang sebab mereka ikut makan bersama kami. Si setan umpat makan, kami kada kawa tenang waktu itu, ujar si menteri tadi, karena di rumah banyak setannya. Makanya bila kita makan kada babacaan ya, nah nang tukang tulsi guringin soalnya. Bujur-bujur diresum, tahu diresum, diringkas ya. Kalau nggak diringkas nggak usah tanda tanganin. Ngapain tanda tangan kosong? Iya. Nah, jadi ujar si menteri itu, dulu kami kada tenang makan, kada nyaman makan, ya merasa apa begitu. Sekarang enak sudah, karena setannya pada lari semua. Nah, kenapa? Karena setan ikut makan juga. Tetapi pada saat ini mereka pergi berlarian keluar, maka dengan demikian aku mengatakan bahwa engkau mempunyai sesuatu, maka ceritakanlah kepadaku dan jangan engkau sembunyikan, ujar pejabat tadi kepada orang tua tadi. Orang tua tersebut menjawab, baiklah, aku akan menceritakan kepada engkau, tetapi jangan engkau ceritakan kepada orang lain tentang aku. Orang Bahari begitu. Jadi kalau apa saja masalah rahasia, tapi tolong jangan diceritakan siapa aku ya. Kalau orang Wahid ini kan bila sudah tahu sir rahasianya, kena amun kau pada hika kawanan lah, jadi nyaman tahu buahnya siapa nang berkisah nih. Nah kalau dulu ndak, jangan dikisahkan siapa aku, tentang aku, kecuali dengan izinku, kecuali kata orang tua itu nanti aku yang mengizinkan kamu bercerita, kalau enggak usah.
Maka sang mantri menerima syarat tersebut dan membuat perjanjian yang kuat. Lalu orang tua tersebut berkata lagi, sesungguhnya Rohullah, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Ujar orang tua itu, Nabi Isa alaihi salam, Rohullah telah mengutusku kepada engkau. Aku ini sebenarnya diutus Nabi Isa untuk mendatangi pian dan kepada kerajaan engkau ini kan masih bawahan, karena ada raja nanti. Nah, ulun ini sebenarnya diutus Nabi Isa ke sini nih. Nah, alhamdulillah bisa bertemu dengan engkau untuk mengajak kalian beriman kepada Allah dan masuk agama Islam dan menyembah Allah. Ya, artinya agama Nabi Isa. Agama Nabi Isa menyembah Allah, mentauhidkan Allah. Ujar si orang tua tadi, ulun ini sebenarnya ada misi datang ke sini. Nah, misi pertama untuk bertemu pian dan juga akan menyampaikan ajaran Nabi Isa dan mengajak semua orang kerajaan ini untuk beragama, yaitu agamanya Nabi Isa alaihissalam. Yang mana tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, tidak ada mensyarikatkan Allah dengan sesuatu pun, dan memerintahkan agar kalian membakar berhala-berhala dan patung-patung kalian. Sesembahan orang disuruhnya dibakar. Jadi ujar utusan Nabi Isa tadi, Naub tadi, ulun ini rencana hendak mengajak pian. Nah, karena Allah tidak bisa disyarikatkan dengan yang lain, maka dari itu bakarlah Tuhan-Tuhan kalian tersebut. Sang menteri berkata kepada orang tua tersebut, ceritakan kepadaku tentang Tuhan engkau. Amun kayak itu, kayak apa Tuhan nikam itu? Kisahkan bang. Nah, orang tua itu menjawab, Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Dia adalah Tuhan yang telah menciptakan engkau. Allah itu tidak bisa diumpamakan, tidak bisa dikhayal-khayal, apalagi dilihat. Beda dengan Tuhan ikam, itu berbentuk. Tuhan kami laisa kamitslihi syai'un, tidak ada persamaannya. Tapi Allah menciptakan engkau, memberi rezeki kepada engkau, menghidupkan dan mematikan engkau. Kemudian sang mantri langsung beriman kepada Allah dengan cara pada waktu Nabi Isa. Kalau dengan cara Nabi Muhammad kan mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Kalau Nabi Isa wallahu alam. Dan membenarkannya, dan ia menyembunyikan keimanannya. Jadi si menteri tadi sudah beriman, disembunyikan keimanannya. Artinya kekawanannya dan para pengawal penggawa istana yang lain tidak tahu. Dia sendiri sudah beriman kepada Nabi Isa, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada suatu hari ia hadir di istana raja, di pertemuan raja nih, dan ia pulang dengan sedih. Orang tua tersebut bertanya, wahai menteri, aku lihat engkau bersedih dan bermuram durja, dan apa yang membuat engkau bersedih? Sang menteri menjawab, kuda gagah milik raja telah mati. Kuda milik raja, ini kan bawahan raja nih. Kami sedih karena ampun raja kami kudanya mati, dan raja sangat suka mengendaranya, padahal itu kuda kesayangan Sidin. Ujar si menteri tadi. Dan sekarang raja juga sangat bersedih. Ya, ini kisah kerajaan ya, ya. Melihat raja sedih, rakyatnya sedih. Kalau rajanya gembira, rakyatnya pun juga ikut gembira. Nah, orang tua tersebut berkata, pergilah kepada raja dan katakan bahwa engkau mempunyai tamu yang mengatakan, jika raja mau taat kepadaku pada apa yang aku katakan, maka aku akan hidupkan kudanya. Ujar orang tua, padahal kan dengan bos ikam dok.
aku nih tamu ikam kalau, nah bilangin aku punya tamu wahai raja, dan kalau raja mau ikut dengan tamu itu apa, disuruh beriman kepada Allah, nanti tamu itu akan menghidupkan. Paham kada bu? Bina guringan kah? Ini pembawaan ngantuk ya. Iya, tidak apa-apa, insya Allah pahalanya besar bulan Ramadan ya, tidak apa-apa ngantuk ya, manusiawi ngantuk, nang repot kadang-kadang kawa guring ya, mon kawa guring tuh ya kena imbaba amalan bawirita pemacam aja guring satu tumat, nah kena duha ulungin kadang-kadang guring ya, atau kadang ngaji dulu sang ngantuk-ngantuknya sampai ngantuk tutup Quran guring dah, biar dihiga Quran satu setengah jam kena bangun duha nyaman tuh segar dah. Kena Johor pulang ke kantor nih. Ke kantor itu lain aku nang turun ke kantor mengisi ceramah maksudnya. Lain nang begawe di kantor. Nah lalu sang mantri pergi dengan gembira mendatangi raja dan berkata, wahai raja, aku mempunyai seorang tamu dan aku telah menyaksikan beberapa keganjilan. Sang menteri menceritakan kisah dan ilmunya, dan ia berkata, jika raja taat kepadaku pada apa yang aku katakan, maka aku akan menghidupkan kembali kudanya yang telah mati dengan izin Allah. Lalu sang raja menerima syarat tersebut. Begitu dikisahkan menteri kepada raja, asal pian hakun taat dengan tamu itu, wah pokoknya kuda pian hidup kena. Nah, kemudian sang mantri pulang mendatangi orang tua tersebut dan berkata bahwa raja telah mau menerima persyaratan dan memanggil engkau datang ke istana. Ketika tiba di hadapan pintu rumah raja dan akan masuk rumah, hendak masuk ke rumah raja si orang tua tadi yang tidak ada lain pengikut bukan Nabi Isa, sahabat Nabi Isa ya. Maka orang itu membaca mulai masuk rumah, bismillah. Hendak masuk rumah bismillah. Maka tidak ada tersisa lagi syaitan di dalam rumah tersebut. Syaitan larian mendengar kalimat bismillah. Apa arti bismillah? Dengan menyebut nama Allah. Kalau bahasa Inggris bismillah kelawan nyebut asmani Gusti Allah. Larian setan, aku demit ikut drawa iki kabur kabeh. Iya. Dan ketika orang tersebut telah masuk, raja berkata, wahai orang tua, telah sampai kepadaku kabar bahwa engkau dapat menghidupkan yang telah mati, maka hidupkanlah kembali kudaku ini. Orang tua tersebut berkata, jika engkau taat kepadaku pada apa yang aku katakan, maka aku akan menghidupkan kembali kuda engkau dengan izin Allah ya. Jadi ujar si Naub tadi, kalau pian taat pokoknya pian ikuti aja nanti apa yang ku katakan, maka aku bisa menghidupkan kuda tersebut. Nah lalu sang raja berkata, aku menerimanya, perintahkan saja apa yang engkau kehendaki, asalkan engkau dapat menghidupkan kembali kuda kesayanganku ini. Orang tua tersebut berkata, apakah engkau mempunyai anak? Uji orang tua itu, biar ada bisa anak kah? Raja berkata, sesungguhnya aku mempunyai seorang bapak dan seorang istri, dan aku tidak mempunyai selain dari keduanya. Berarti kada beranak lah, abah ada, mama ada. Kan si orang tua tadi bertakun, biar ada bisa anak kah? Aku bisi abah, bisi mama. Orang tersebut berkata, panggil keduanya agar hadir di sini. Panggil bang, mama pian, abah pian, dah suruh ke sini. Lalu keduanya pun hadir.
Kemudian orang tua tersebut berkata, kumpulkan semua rakyat. Ujar si Naob tadi, abahnya sudah hadir, coba raja pian kumpulkan rakyat pian. Yang ngaran raja kan enak aja dia ngomong, suruh ke bawahan kumpulkan rakyat. Permintaan sahabat Nabi Isa tadi. Maka raja pun mengumpulkan semua rakyatnya. Kemudian orang tua tersebut memegang salah satu kaki kuda yang 4 dan membacanya la ilaha illallah. Dipegang batis kuda tuh, maka bergerak anggota yang dipegang orang tua tersebut. Pahamlah bu, kuda ini mati kalau kan kuda tuh batisnya 4. Rakyat sudah tak kumpul, akuitansi raja ini tak ada, istrinya disaksikan orang banyak. Lalu si orang tua pengikut Nabi Isa tadi memegang kaki kuda tadi, baca la ilaha illallah. Maka bergerak sudah, dipegang orang tua tersebut. Lalu orang tua tersebut berkata kepada raja, perintahkan bapak dan istri engkau untuk memegang masing-masing satu. Orang bahari dakwahnya bagusnya ya. Abah pian, mama pian pegang kaki kuda itu. Dan engkau juga memegang salah satunya, pian juara jai pegang. Maka mereka bertiga memegang salah satu kaki kuda. Dan orang tua tersebut berkata lagi, wahai raja, katakan la ilaha illallah. Setelah raja membaca kalimat tersebut, maka bergeraklah anggota yang berada di tangannya. Kaki kuda tadi bergerak juga. Si raja membaca la ilaha illallah. Lalu ia berkata kepada bapak raja, kuitan si raja nih, katakan engkau juga seperti yang dikatakan raja. Kemudian bapak raja mengatakan juga, maka bergeraklah anggota yang berada di tangannya. Kemudian orang tua tersebut berkata kepada istri raja, katakan juga seperti yang dikatakan. Maka istri raja mengatakannya, dan bergeraklah anggota yang berada di tangannya, dan masih tersisa badannya yang belum bergerak. Berarti kau bergerak. Paham lagi sana ibu? Pertama si orang tua itu megang kakinya, bergerak. Lalu disuruhnya abahnya mamanya raja bergerak. Lalu raja bergerak. Lalu istrinya raja bergerak, tinggal awak si kuda nih belum bergerak. Awaknya lagi, berarti sudah, kalau bahasa kami banyak kecawai-kecawai tangannya. Awaknya karena bergerak. Kemudian orang tua tersebut berkata, perintahkan seluruh rakyat engkau untuk mengatakannya. Raja pian suruh rakyat pian seberataan ini nah mengatakan, ya. Dan seluruhnya pun mengucapkan la ilaha illallah. Dan kuda itu pun berdiri dengan izin Allah. Dan semua terkagum-kagum menyaksikan yang demikian itu. Dan setelah itu raja dan semua rakyatnya masuk Islam. Ini lantaran kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah itu apa hubungannya dengan ayat tadi? Karena syahidallahu annahu la ilaha illahu, menyaksikan tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kalau kita menyaksikan la ilaha illallah, nah itu kalimatnya. Jadi artinya apa? Banyak-banyak berzikir kepada Allah. Dan ingat, dari awal apapun yang kita kerjakan, ucapkanlah bismillah. Apa aja bismillah. Hendak mengiris bawang bismillah, hendak menggoreng apa bismillah, hendak lengkap bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa aja pekerjaan kita, jangan lupa baca bismillah, zikir. Apalagi di bulan Ramadan, zakirullah fi Ramadan maghfuratun lizunubikum. Berzikir di bulan Ramadan jadi ampunan bagi
dosa-dosa kita. Salah satu zikir yang gak terasa ketika Bilal mengumandangkan, ujar imam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khalifatul ula. Nah, jadi bila orang baca salawat jangan berdiam. Ini nang dihitung rakaatnya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa rakaat maka kecil. Ini itu yang dihitung, ada kas tuntung. Pokoknya kalau sudah dihitung-hitung tuntung aja sudah. Bila sudah tabat yada, alhamdulillah barakallahu. Amun yang imamnya ekspres, alhamdulillah. Pasta karena imamnya summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Bainak sidin Allahu Akbar. Nang di belakang tuh kadang-kadang khusyuknya ya. Ya Allah, lambatnya jadi imam nih. Sami Allahu liman hamidah. Mana nama kami. Malah saya kalau malam tadi krek selesai. Iya. Ini kalau ibarat orang bawa mobil tuh ya hendak kalau pelan mengantuk kalau nah bebelat cuy kamu kalau kau ngantuk coba ngantuk krek selesai dah. Jadi bila nyala cuy itu dah mata hawas maksudnya kadang ngantuk, tapi amun yang membaca lambat nah ya sudah. Nah ujung saya ya, alhamdulillah ya, yang penting sehat. Pokoknya malam tadi itu kurma amparan tatak itu menguciak di parut tuh. Ngomong aja inilah siapa jadi imam lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka salatnya sekali aja pulang nasir. Allahu Akbar, sanapas. Kadang-kadang guru lapah juga. Iya. Ya tapi gerakan tetap tumakninah ya, jangan nang kayak kisah nang di amun nang kayak itu kamu kupang kapek lato-lato lah. Tahu kupang kapek bo. Maka saya bilang kada besar lawar pulang kayaknya dah. Paham badan. Iya, saking cepatnya imamnya kalau di bawah goyang lato-lato tak tok. Untung ada bunyi lato-latonya. Mudah-mudahan beratan panjang umur, sehat badan, murah rezeki, anak cucu kita beriman, saleh-salehah, dan mudah-mudahan kita sakaluargaan selamat dunia akhirat. Wafatnya kita pada waktunya nanti mudah-mudahan husnul al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan ya Karim, afwan ya Rahman ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ibdal. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi baqina fid din 'alimna rushda, Rabbi zidna 'uluman nafi'a warzuqna fahma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairu fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.